Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku pemirsa Matsil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyekolahkan anak di pesantren merupakan salah satu pilihan yang bijak bagi orang tua, mengingat pergaulan di sana semakin tidak terkendali. Orang tua semakin sadar betapa pentingnya pendidikan tarbiyah diniyah bagi anak-anak mereka, dan pesantren adalah solusinya. Pesantren bukan bengkel, pesantren bukan penitipan anak-anak nakal yang orang tua mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi mereka, untuk mendidik mereka, untuk mengarahkan mereka, sehingga orang tua ingin berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Tatkala orang tua menyekolahkan atau memondokkan anaknya di pesantren, bukan berarti dia bebas lepas dari tanggung jawab, tinggal menerima hasilnya. Saudaraku pemirsa Matsil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika dia menyekolahkan atau menitipkan anaknya di pesantren. Di antara hal-hal tersebut, yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang tua ketika menitipkan anaknya di pesantren ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan ingin menghilangkan kebodohan dari anak-anak kita, menghilangkan ketidaktahuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, supaya anak kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bisa mengenal Rabbnya, dan juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika orang tua memondokkan anaknya di pesantren atau menyekolahkan anaknya di pesantren, hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu hendaknya orang tua itu bersabar. Sabar tatkala berpisah dengan anak-anak kita. Tentunya anak adalah sangatlah kita cintai, namun demi pendidikan mereka, demi tarbiyah mereka, kita sabar untuk berpisah dengan mereka sementara waktu. Banyak anak yang gagal dalam pendidikan mereka di pesantren karena orang tuanya kurang bersabar ketika dia berpisah dengan anak-anak mereka. Belum waktunya menjenguk sudah dijenguk, belum waktunya menelpon sudah ditelepon, belum waktunya keluar sudah diajak keluar, belum waktunya liburan sudah diizinkan minta izin pulang. Bahkan kadang-kadang orang tua mengajari anaknya untuk berbohong kepada para pengurus dan para asatidnya agar bisa membawa pulang anaknya ke rumah mereka. Hendaknya orang tua bersabar ketika berpisah dengan anak-anak mereka. Kemudian bersabar ketika mendengar anak-anak mereka mengeluhkan keadaan di pesantren. Kita fahamkan kepada mereka
bahwasanya mereka harus bersabar dengan kondisi yang ada di lingkungan pesantren. Kemudian bersabar ketika mendengar laporan-laporan anak kita tentang masalah-masalah mereka di pesantren. Jangan buru-buru kita menyalahkan pengasuhnya, menyalahkan ustadznya, tapi kita cari dulu tahu apa sebenarnya yang terjadi, kemudian barulah kita selesaikan masalahnya. Saudaraku pemirsa Matsil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren, yaitu mendukung peraturan yang ada di pesantren. Dengan niat ikhlas, maka orang tua seharusnya dengan sepenuh hati menyerahkan putra-putri mereka kepada kiai, ustadz atau pengurus pesantren, dan mereka hendaklah mendukung peraturan-peraturan yang ada di pesantren, karena peraturan-peraturan yang ada di pesantren yang tentunya diterapkan di situ itu fungsinya untuk kemaslahatan puluhan santri, ratusan santri, bahkan kemaslahatan ribuan santri. Sedangkan kita ketika kita memprotes satu peraturan, mungkin yang kita pikirkan hanya kemaslahatan bagi anak kita. Maka bagi orang tua hendaknya ikut saja peraturan pesantren, tata tertib yang ada di pesantren, mengetahui peraturan-peraturan yang di pesantren, mendukungnya, dan juga jangan dilanggar ataupun dikempesin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya orang tua memberikan rizki yang halal kepada anak-anak mereka yang ada di pesantren. Tentunya ma'asyiral muslimin, hidup di pesantren itu butuh adanya biaya, baik biaya makan, keperluan sehari-hari anak kita, itu semua dibutuhkan bagi mereka. Terkadang orang tua menuntut pendidikan di pesantren penuh, tetapi terkadang dia melupakan biaya yang ada di pesantren. Anaknya makan atau tidak makan, tidak peduli atau dan seterusnya, itu perlu diperhatikan. Biaya itu dibutuhkan ketika anak hidup di pesantren. Ketika kita memikirkan biaya anak kita yang hidup di pesantren, hendaklah yang kita berikan kepada anak-anak kita yang ada di pesantren rizki yang halal. Rizki yang halal. Kenapa? Karena menyekolahkan anak di pesantren itu adalah tujuan yang mulia agar mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka apa? Tujuan yang mulia hendaklah diberikan dengan rizki atau dibiayai dengan rizki yang mulia pula. Tujuan yang mulia dengan cara yang mulia pula. Saudaraku pemirsa Matsil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yaitu hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wali santri yang menyekolahkan anaknya di pesantren, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak mereka betah di pesantren, kerasan di pesantren, agar anak mereka kerasan belajarnya, penuh semangat belajarnya. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Jadi berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anaknya agar dia betah di pesantren, agar belajarnya semangat di pesantren, agar ilmu-ilmu yang dia dapat di pesantren itu diamalkan, agar nanti kembalinya menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pembimbing mereka, di asrama, para ustadznya, para pengurusnya dan lain sebagainya, agar mereka diberi kekuatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan amanah pendidikan anak-anak di dalam pesantren. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Matsil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi ana pribadi dan juga bagi saudaraku semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.